Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardi selaku pengajar praktik yang telah hadir dalam kesempatan ini, dan Bapak Ibu yang guru SD 6 Kelapa Kantit dan warga sekolah lainnya. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Marilah sebelum mengawali acara ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ardi selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 Kabupaten BNT. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD 6 Kelapa Kantit sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur, dan juga yang kami hormati Ibu Yuslina, juga calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur, Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh warga SD 6 Kelapa Kantit yang kami hormati. Pertama-tama sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT karena pagi hari ini kita bisa berkumpul menjalankan aktivitas kita dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di Timur. Salawat dan salam dan lupa senantiasa kita aturkan setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, peserta sosialisasi budaya positif yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan kegiatan yaitu berupa diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Di tengah-tengah kita
telah hadir 2 orang calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Batu Timur. Mereka hari ini melakukan kolaborasi dalam rangka sama-sama memberikan pemahaman kepada kita semua tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak, di mana pada saat ini dari 3 paket modul di dalam guru penggerak, saat ini para calon guru penggerak sudah menyelesaikan 1 paket modul yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan. Nah, ini adalah paket modul yang terakhir atau modul terakhir di paket modul yang pertama. Jadi hari ini sesuai dengan tujuan program, mereka diminta untuk mensosialisasikan tentang materi yang telah mereka dapatkan, khususnya mengenai budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nanti silakan nanti kita simak bersama-sama pemaparan dari mereka. Diharapkan apa yang disampaikan nanti bukan hanya mereka menggugurkan kewajiban, tapi mudah-mudahan dapat kita maknai atau kita tindak lanjuti bagaimana sekarang paradigma pendidikan yang harus kita kelola di lingkungan sekolah kita, terutama tentang budaya positif. Karena budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah karena berkaitan dengan terutama penumbuhan karakter bagi anak-anak siswa, dan mungkin juga bermanfaat bagi kita selaku guru. Nah, bagaimana sekarang melayani anak-anak kita di sekolah, terutama bagaimana apakah kita masih diperbolehkan memberikan hukuman seperti dahulu, atau nanti misal anak yang kita anggap berperilaku kurang baik, nanti kita berikan tugas sebanyak-banyaknya, atau nanti kita minta untuk mungkin hukuman fisik, keliling lapangan atau dan sebagainya. Apakah itu masih relevan atau masih sesuai dengan keadaan zaman saat ini? Nah, mungkin sewaktu kita masih duduk di sekolah dulu, di SD, SMP, bahkan SMA, masih banyak guru-guru kita yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya hukuman fisik atau hukuman yang sifatnya bulian secara verbal. Ya. Nah, apakah ini masih sesuai dengan keadaan sekarang? Nanti kita simak pemaparan dari 2 orang guru hebat yang ada di depan kita ini. Nah, sebagai pengajar praktik juga saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kalau nanti ada pendaftaran program guru penggerak, silakan mendaftarkan diri. Saat ini kemarin pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 sudah dibuka. Jadi saat ini pendidikan guru penggerak itu sudah masuk ke angkatan yang ke-11 artinya. Namun di tempat kita di Kabupaten Batu Timur hanya ada angkatan 4, angkatan 7, angkatan 9 dan angkatan 10 ya. Jadi ada 4 angkatan. Jumlahnya pun masih perlu ditingkatkan ya. Nah, ditingkatkan. Saat ini kita hanya kurang lebih hanya memiliki guru penggerak sekitar 68 orang dari sebuah angkatan. Itu masih sangat jauh sekali dengan kebutuhan kita di daerah. Jadi untuk pendidik guru penggerak ini kita jangan berasumsi bahwa setiap guru penggerak yang sedang menyelesaikan program nanti otomatis akan diangkat menjadi kepala sekolah. Itu adalah sebuah miskonsepsi atau persepsi yang keliru ya. Yang pertama itu dalam mengikuti pendidik guru penggerak adalah peningkatan kompetensi yang menyesuaikan, yang lebih relevan dengan kebutuhan atau tantangan kita saat ini. Nah, untuk masalah pengangkatan guru penggerak nanti dipromosikan menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah, itu adalah sebuah bonus saja ya, bonus saja dari perjalanan kita sebagai guru. Namun yang utama, karena yang saya dengar di tempat kita ini para dewan guru
kurang berminat mengikuti program guru penggerak. Pertama, karena mungkin lihat gawainya banyak, panjang waktunya, dan juga nanti ada ketakutan takut kalau diangkat sebagai kepala sekolah. Itu miskonsepsi atau persepsi yang salah. Artinya di tempat kita ini salah satu calon guru penggerak ukur kalau dari segi senioritas usia mungkin sudah senior ya, dengan segala kesibukan beliau ternyata sampai hari ini beliau baik-baik saja ya, masih mengikuti program, masih bisa jalan-jalan bersama keluarga ya, masih bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah, dan mungkin nanti juga gugur masih aktif di berbagai komunitas di Papua. Artinya apa yang kita lihat bahwa mengikuti guru penggerak itu banyak kerjaan, itu salah ya. Memang kerjaannya ada, tapi tentunya itu sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Kualitas yang akan kita dapatkan itu kualitas diri itu akan semakin meningkat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Purwanti dan Ibu Sulina ya. Silakanlah nanti berkolaborasi sebaik-baiknya untuk menyampaikan materi terkait budaya positif. Dan yang lupa hari ini ya, pesan adalah budek atau batas akhir untuk unggah tugasnya ya, unggah tugasnya hari ini yang 11.59 itu tugasnya harus segera diunggah berkaitan dengan hari ini ya. Dan pesan kami selaku Pemada Bupati, perhatikan kriteria indikator dalam penilaian ya, apa ya kriteria itu diperhatikan biar kita mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha yang kita siapkan itu tidak sia-sia, sepadan dengan hasil yang ingin kita capai. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 atas nama Ibu Purwanti dan Ibu Yusri Asari. Dengan ini kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke MC kegiatan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Andi atas sambutannya. Kita sudah berada pada sesi pertama ini dan akan dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu paparan dari untuk kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, sama mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak-bapak, Ibu guru hebat? Puji syukur ya. Luar biasa. Hari ini kita lanjut dari udah pembukaan oleh Bapak kita Pak Ardi Sabara sebagai pengajar praktek dan juga sekaligus kepala sekolah SMP Negeri 3 Kelapa Kampik. Hari ini sebenarnya bukan kita ini hebat atau apa, karena memang tugas untuk kami aksi nyata dalam sosialisasi budaya positif di sekolah. Dan saya tak kenal maka tak sayang, kata orangnya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sulina Sarip, tadi Bapak Adi Sabar menerangkan. Kita buka dulu, lihat di sini. Perkenalkan, inilah pembimbing fasilitator kami, calon guru penggerak, yaitu Ahmad Zamira sebagai hasilnya, dan saya pembimbing prakteknya yaitu Ruang Subekti SPD, dan saya CGP Yusri Nasari. Sebelum kita memulai, kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua fokus, hadir rasa ingin tahu. Baiklah
Bapak Ibu guru hebat, kita pertama tenangkan hati dulu dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, kebijaksanaan. Kita eskripsi dulu ya Bu ya, Bapak, biar agak mencerahkan kita. Coba berpasangan, mohon berdiri Bapak Ibu guru hebat, cari pasangannya selama 30 menit. Kita tersenyum. Oke, saling berhadapan muka temannya yang pasangan Bapak Ibu. Oh, Bapak tidak ada pasangan ya? Bapak. Ya, di situ coba 30 detik kita senyum. Selebar mungkin senyum saling pasang. Gimana? Senyumnya. Ya. Hari ini kita sambut dengan senyuman yang supaya belajar kita masuk ya. Senyum. Aku itu detik. Perhatikan kawannya, pikirkan yang indah-indah. Lihat. Lalu semua. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke. Kembali materi hari ini. Gimana? Sudah senyum hari ini? Mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan bagi kita semua ya, Bapak Ibu hebat. Nah, setelah ini pertanyaan pematik dulu sebelum kita menyambut ke materi. Ya, pertanyaan pematik Ibu Bapak guru hebat menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo, Bapak, gimana yang tadi tidak ada pasangannya? Setuju atau tidak, Bapak? Bisa setuju, bisa tidak. Bisa setuju, bisa enggak. Harus Pak kalau misalnya buat tegas, setuju atau tidak? Tergantung dari hukumannya. Tergantung dari hukumannya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Ada yang setuju atau tidak? Nanti kita lihat setelah kita pemaparan materinya Bu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Slide kedua kita lihat. Masuk langsung materi kita Bu, budaya positif. Nah, berikut adalah poin materi yang akan saya disampaikan dalam sosialisasi ini, diantaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini apakah makna disiplin? Kalau selintas kita tidak tahu teorinya, disiplin itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Disiplin mengerikan menurutnya. Ada yang menganggap disiplin itu kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari sini teori ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya ternyata disiplin itu artinya belajar, bukan perhatian. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya itu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita merasakannya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tetap tidak masalah. Lanjut. Tidak masalah. Tidak. Udah lama. Disiplin positif. Nah, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia.
dalam guru penggerak ini kita berfokus pada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang keluar dari dalam diri kita. Itu disiplin, bukan sebuah suatu paksaan atau disuruh. Dan siswa kita harapkan bahwa dia keluar dari sadar diri dari dalam diri siswa tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu apa, Bu? Dari luar, suruhan orang gitu ya, paksaan dapatkan dari orang gitu. Kalau intrinsik ya natural, keluar dari diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Itu yang diharapkan disiplin positifnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bapak Ibu guru hebat? Di situ nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu komentar dari Diana Gosel 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, apa tidak asing lagi ya Bapak Guru bahwa namanya itu profil belajar Pancasila. Kurikulum merdeka kita sekarang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu apa? Profil Pancasila, nilai-nilai belajar Pancasila kita: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kritis. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu merdeka sekarang. Slide kedua. Kita sekarang praktek lagi. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Di situ kita lihat panduannya. Aku harapkan Bapak Ibu nanti mempraktekkan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kertas, coba nanti langsung praktek. Ini terus letakkan di salah satu tangan Anda kertas yang sudah ditulis nanti dalam kalimat yang berharga yang Ibu Bapak hebat buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan B, segala bujuk rayu apakah bisa mengancam atau menyogok itu, supaya kertas yang dibuat itu Ibu tahu apa sih yang dia simpan yang Ibu tulis tadi. Coba berpasangan lagi seperti tadi, Bu. Pena kan ada ya, tulis ini. Saling berpasangan. Ada yang sobat masjid ini memegang sesuatu, ada yang ditulisnya pegang tangan, yang pasangan itu mana Bu? Ya. Yang mana yang kanan aja, yang sebelah kanan misalnya ada yang ditulisnya di kertas.
Nah, ayo, bagaimana caranya supaya ini? Apakah mau menyogok atau apa? Gimana? Merayu dengan ini. Ya, mohon misalnya dapat. Ya kan, lagi. Siapa yang dapat merayu temannya tadi? Siapa yang dapat merayu temannya tadi? Ibu dapat ya? Bagaimana cara ibu? Dengan memintanya dengan sangat sederhana, dengan tidak memaksa. Ya, nah begitu. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang telah memberikan bagaimana saya. Bagaimana yang kita rasakan tadi? Kita berpikir ya kan ya, oh bagaimana supaya teman saya itu mau memberitahu apa sih rahasia yang dia genggam tadi ya gitu ya. Jadi ada kita tersendiri merayu dekat terus dengan dia yang manis-manis kata-kata gitu kan ya. Lanjut kita apa dapatnya tadi dari praktek itu. Nah, teori kontrol itu dari William Glasser dalam kontrol teori. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan namanya choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Iya, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa? Ilusinya. Nah, realitanya posisi kontrol dari seorang anak atau murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol kecuali diri anak itu sendiri. Kita hanya supaya dia sadar keluar dari intrinsik anak itu dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, silakan masuk Bu. Tunggu ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada kalimat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kayak ibu tadi mengambil kertas dengan kamu, kalau aku tidak berusaha mengambil dan tidak tahu itu apa yang akan terjadi. Kalau kegiatan tadi ya, apakah di dalam tulisan itu dia aku ya gitu kan, pertanyaan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada kalimat apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya. Ada pertanyaan supaya inspirasi kita tadi mau mengambil kertas tadi ya Bu ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Pertanyaan itu keluar dari kita. Berarti itu motivasi internal. Hukuman
Motivasi internal itu tujuan disiplinnya. Nah sekarang saya tanya hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, itu bersifat satu arah, menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Kita sebagai guru bapak guru hebat memang sering tanpa disadari tanpa disadari langsung kadang kita memberikan hukuman ya bapak ibu guru hebat ya. Nah itu adalah suatu tidak terencana bersifat satu arah menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek, menimbulkan motivasi ekstrinsik, dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya begini, kita ajak orang tua misalnya, nah kalau kamu juara kelas, kamu mau minta apa? Gitu ya. Kadang kita untuk memotivasi anak kita supaya dapat juara, senang dia. Bu, aku minta beli sepeda ya bu ya kalau aku juara nanti, gitu ya. Nah, dipikir, ya akhirnya kita beli. Nanti dia akan bertanya gimana? Bu, kalau aku juara lagi, hadiah apa lagi? Dia pasti bertanya. Nah, itu namanya penghargaan misalnya kepada anak kita, misalnya orang tua. Kalau guru, apa berjanji misalnya, kalau kamu juara, ibu akan berikan ini kepada kamu misalnya. Gitu. Nah, dia akan selalu berharap terus. Dia. Jadi kalau tidak ada hadiah, takutnya nanti anak-anak tidak semangat karena kita selalu memancingnya dalam memberikan suatu penghargaan atau hadiah. Nah, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat apa sih dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Eksternal itu berarti dari luar, dari lingkungan kita, gitu ya, bukan dari diri kita. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn tahun 1993 yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kita lihat merusak hubungan. Kita kalau misalnya suatu anak kita juara KPI, kita tidak memberi penghargaan, dia pasti tidak bersemangat lagi dengan kita. Mungkin dia tidak bicara, bisa jadi gitu ya. Nah itu namanya dia bisa merusak hubungan. Itulah dihukum oleh namanya penghargaan. Ibu bapak dulu hebat sekalian. Ada pertanyaan bapak ibu, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid? Lanjut. Ada pertanyaan, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid? Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang untuk supaya anak bersemangat itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, tidak berikan masalah lain. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak monoton. Jadi tidak membuat kecemburuan semurid. Nanti dia berkata, ibu itu memberi penghargaan sama anak gitu lah, gitu ya, tidak berubah banget. Itu nanti membuat timbul rasa cemburu. Nah, jadi beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Penghargaan, anak itu
Jadi tidak perlu kita dengan hadir. Terus fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pada kali pembuka kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali. Nah, kalau misalnya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita, karena kedua saya menghargai itu nilai kebajikannya apa Bu? Kepedulian. Misalnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saling berbantu. Terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kalau dia memang ada keluar dari dasar hati sendiri, dia pasti kok benar-benar sekali dengan sadar sendiri tanpa kita perintah dia akan memungutnya. Itu adalah rasa tanggung jawab dari nilainya. Nah, lihat slide lagi, hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Nah, sekarang kita lihat Bapak Guru hebat yang mana berupa hukuman atau konsekuensi. Kita lihat di situ ada sebuah contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita catat ya, kita lihat nanti benar apa tidak kita jawab hukuman. Terus kita lihat dulu kalimat yang nomor 2 dan nomor terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan hampir sama ya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi alasannya berbeda. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Yang atas konsekuensi. Kenapa Bu coba? Kalau Ibu bisa dikatakan. Karena itu kalau konsekuensi itu kita harus membuat dia tidak lagi mengulanginya. Dan itu adalah seperti bentuk sebuah perjanjian yang di atas kertas. Terima kasih Ibu. Nah, kalau dilihat dari 2 kalimat itu hampir sama, tetapi kalau yang terakhir itu adalah untuk pelajaran PJOK. Ya kalau PJOK emang pas ya Bu ya pelajarannya untuk berlari. Tetapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu pas nggak? Kira-kira tidak, karena itu akan berupa murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, kita lihat apakah benar jawaban kita. Kita lihat ya Bu ya. Slide lanjut Ibu, kita lihat apakah benar. Gitu. Tadi yang pertanyaan pertama hukuman benar, yang kedua hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan yang terakhir konsekuensi. Jadi kalau kesimpulan apa sih? Hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu apa Bu? Ada yang bisa? Gimana? Konsekuensi itu berarti bahwa emang harus, karena sudah konsekuensi karena ada memang kita kesalahan
kita sadar bahwa misalnya ada kalimat itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya emang salah kita karena kita dan kita sadar diri dari hati kita kalau sudah kita tumpahkan kita harus bersihkan. Itu namanya konsekuensi. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Enggak. Ya memang kalau ada anak yang menjadi harusnya konsekuensinya apa nak? Kalau sudah kita coret kalau tugas teman harus kita nanti emang sudah konsekuensinya. Kalau hukuman itu berarti hukuman ini bersifat mendadak dan juga hanya bersifat satu arah. Kalau itu tidak tahu mau diapakan, kemudian terus kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dengan siswa ini. Sekali terima kasih atas tanggapannya untuk penjelasan sama di bahwa konsekuensi itu yang sudah ada perjanjian kita ya. Kalau hukuman itu kesepakatan, kalau hukuman itu hanya satu arah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang anak-anak belum tentu suka. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya pasti terjadi. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk dalam jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sekali, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa akan timbul rasa marah, rasa bersalah, ada mungkin rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Identitas gagal pada hukuman, identitas sukses untuk konsekuensi itu dalam restitusi. Kita lihat di situ, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, apa itu restitusi? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya, Bu. Langsung lanjut. Restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ini restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Gosong tahun 2004. 9 ciri restitusi. Bahwa ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang harus kita buat di dalam kelas bersama-sama dengan siswa. Peraturan misalnya ada kesalahan, kan kita punya kesepakatan kepada siswa. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, misalnya ada contoh kalimat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kita lihat, itu kalimat aturan atau kesepakatan, keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih, untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Kita semua, guru dan sekolah. Tapi dengan syarat ini tadi, bahwa semua ini contoh keyakinan kelas anak-anak ini, coba anak SD saya ambil, ya, dia membuat, menulis sendiri masing-masing dan ditempel, baru nanti dirangkum dari hasil kesepakatan kelas bersama. Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan kelas? Nah, selalu kembalikan, misalnya ada kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti menghormati. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kalau keyakinan itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker itu untuk, kalau keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk, kalau keyakinan kelasnya untuk keselamatan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Untuk pertama, kalau kita manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, jangan lupa kita kesenangan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, atau menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, menghibur diri ya Bu ya, misalnya baru jalan-jalan gitu ya, rekreasi, bermain dan tertawa untuk anak. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, bisa pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat kalimat guru berbuat pada hukuman. Apa kalimat menghukumnya? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berupa hukuman. Pembuat rasa bersalah, pada saat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu sangat kecewa, begitu. Itu kalimat pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Teman itu ya saling bercurhat dengan kita, menjadikan anak itu sebagai teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer itu mengajukan pertanyaan. Nanti ada contoh video. Lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan yang kita lakukan kepada murid, yaitu yang pertama-tama menstabilkan identitas, baru menanyakan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, kita bertanya, nilai-nilai apa, itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Terus validasi kebutuhan. Itu kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada 3 ya dalam segitiga restitusi, suatu tindakan mengontrol, bukan hanya berupa bunga, kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini kita akan menonton video. Saya buka dulu videonya, kita nonton bagaimana cara guru melakukan segitiga restitusi. Kita lihat dulu ya, saya cari sosialnya. Matikan
itu boleh saja makan, tapi kita harus tahu waktu yang tepat, harus dengan tahu di mana kita harus makannya. Nah, sekarang ibu mau tahu, pasti Mbak Tia punya alasan ya, kenapa Mbak Tia sampai makan saat jam pelajaran di sekolah. Oh gitu. Nah, kenapa Mbak Tia kok sampai belum sempat sarapan? Ya, baik ya sudah kalau itu tidak apa-apa. Nah, sekarang ibu ingin menanyakan keyakinan kalian masih pada ingat anak. tidak tentang keyakinan kelas 11.2 ini? Oh iya, coba kalau masih ingat bisa Mbak Tia sebutkan? Apa saja coba? Iya. Terus? Ya. Mengikuti pelajaran dengan baik. Nah iya betul sekali, itu ternyata Mbak Tia masih ingat ya apa saja keyakinan kelas kedua yang harus kita yakini. Nah dari situ kalau Mbak Tia makan saat jam pelajaran sekolah, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan di kelas 2? Iya betul. Ternyata makan di kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan di kelas 2 ya. Nah di sini guru tidak ingin menyalahkan Mbak Tia, tapi di sini guru mau membantu Mbak Tia supaya bisa mencari solusi untuk melakukan tindakan yang benar dan tidak mengulangi lagi kesalahan Mbak Tia tadi. Mbak Tia mau. Nah, sekarang kita akan cari solusi bagaimana ya. Kira-kira agar Mbak Tia tidak makan lagi saat jam pelajaran di sekolah, Mbak Tia harus bagaimana ya? Iya betul, Mbak Tia harus sarapan waktu terlebih dahulu supaya tidak melaksanakan saat jam pelajaran di sekolah. Dan selain itu, supaya Mbak Tia bisa sarapan pagi, Mbak Tia harus bagaimana? Iya, ada apa? Iya, ada. Tadi Bu ya, Ibu Bapak Ibu hebat, kita telah nonton tentang cara menyelesaikan masalah dengan segi garis diskusi. Jadi, Mbak Tia tidak perlu berpikir langsung. Nah, sekarang sudah tahap terakhir, kita refleksi Bu dari Bapak Ibu guru hebat yang telah saya sampaikan materi tentang sosialisasi budaya yang positif. Kita merefleksikan dari hasil tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma kita, gitu sayang. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Peranan seperti apakah yang akan kita lakukan setelah mengikuti kegiatan ini, dan apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Diharapkan coba bagaimana ada yang untuk merefleksi, berani merefleksikan diri ke depan. Tidak apa-apa setelah mendengarkan pemaparan tadi Pak Ibu guru hebat. Ada yang baiklah, terima kasih Bu Yuslina. Dalam hal ini kami sangat senang sekali tentunya mendapat ilmu yang baru dari paparan Bu Yuslina ini. Yang selama ini kami mungkin masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum gitu ya.
dengan adanya restitusi ini, insya Allah kami akan menerapkan ke paling tidak ke teman, pemantau, dan insya Allah ke manajer. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu guru hebat di sini akan kita lakukan, menciptakan disiplin positif kita di sekolah kita masing-masing, kita terapkan di sekolah masing-masing. Akhir kata, ya kita akhir kata kita tutup cara hari ini mengucapkan hamdalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.